Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman dengan NIM J0304201053, Prodi Teknik Komputer Angkatan 57, kelas B1. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan sebuah tahapan konfigurasi, yaitu mengimport sebuah mikrotik bertipe CHR ke dalam JNS3, kemudian juga mengimport Windows atau menginstal ISO Windows untuk nantinya dihubungkan dengan JNS3, dan juga melakukan konfigurasi sederhana di JNS3 dengan nanti juga akan memasang sebuah Winbox pada Windows VBox atau Windows virtual untuk melakukan routing dan juga monitoring bandwidth. Baik, mungkin kita ke tahap pertama dulu, yaitu adalah mengimport sebuah mikrotik dan juga Windows. Di sini untuk mendapatkan mikrotik dan juga Windows ini, kita bisa ke bagian JNS3. Kita buka dulu saja JNS3. Nah, di sini sudah ada ya mikrotik CHR dan Windows 7 Ultimate. Namun untuk cara mendapatkan yang awalnya adalah kita download terlebih dahulu filenya. Dimulai dari file Windows dan juga file mikrotiknya. Ini kita bisa download di internet ya dengan keyword ya download mikrotik CHR untuk JNS3 dan sebagainya macamnya. Nah, apabila telah di-download, maka langkah selanjutnya kita akan import sebuah mikrotik terlebih dahulu ya. Untuk mikrotiknya letaknya di preferences. Nah, di bagian sini setelah kita buat sebuah workout kerja atau template kerja, kita langsung ke bagian QEMU VMS ini. Nah, di sini saya sudah punya dua mikrotik ya, antara yang versi 6497 sama yang versi 6491. Di sini kita akan menggunakan versi yang 6491. Di sini cara menambahkannya seperti apa? Ibaratkan misalkan di sini belum ada ya, kita klik new. Kemudian di sini ada run QEMU VM on my local computer. Ini oke saja, namain aja misalkan test ya. Kemudian next lagi, dan juga next lagi. Ini untuk console tab-nya dia telnet atau dia akan kayak tipe konsolnya gitu, dia telnet. Kemudian untuk existing this image-nya, ini kita new image. Nah, untuk new image ini kita cari ISO ataupun image digital dari si mikrotik yang kita punya. Nah, di sini tinggal import saja nih yang CHR649 ini, kita open, kita finish. Nah, kita finish dan nanti langsung muncul di sini. Karena saya udah mengimport, maka kita cancel saja. Nah, untuk settingan dari mikrotik CHR sendiri, ini kita pakai yang 6.49 karena di saya untuk 6.497 itu error. Kita edit terlebih dahulu sebelum kita jalankan. Nah, yang kita ubah di sini adalah di bagian simbolnya. Karena kalau misalkan kita pertama kali menambahkan mikrotik CHR itu simbolnya di sini end device atau komputer. Tapi di sini karena kita akan menggunakan mikrotik ini sebagai router, maka simbolnya bisa kita ganti dari router. Nah, untuk simbolnya bisa terdapat di simbol selection ini di bagian klasik, dan kita cari router. Maka simbolnya akan terganti seperti router, seperti ini gitu. Dari yang PC akan menjadi seperti router, seperti itu. Dan kita ke bagian network. Ini apabila kita ingin menambahkan adapter, itu bisa di bagian sini ya. Mau beberapa adapter saja, ini bisa menampung lebih dari 5 sih sebenarnya. Seperti itu. Dan ini namanya Ethernet aja. Kita bisa namain format namanya, kita bisa namain, dan banyaknya adapter juga bisa kita namain. Setelah di sini juga jangan lupa untuk console type-nya dia telnet ya. Karena kita akan mengatur-ngatur dengan menggunakan versi telnet atau metode telnet seperti itu. Apabila sudah, maka mikrotik ini sudah bisa kita import ya, sudah bisa kita arahkan nih. Ini udah kita bisa drag and drop ke laman kerja kita. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa ditambahkan dan sudah bisa dikonfigurasi. Maka langkah selanjutnya untuk mengimport Windows yang telah kita download atau menginstal, itu kita bisa buka VM Oracle atau VirtualBox Manager atau bisa disebut VBox ya. Di bagian tools kita klik new dan kita klik namanya, bebas ya. Kalau di sini saya udah install nih namanya Windows 7 Ultimate. Ini bisa kita samain aja namanya, misalkan Windows 7 Ultimate gitu ya. Dan kita setting seperti biasa ya, untuk dari virtual hard disk-nya, virtual RAM-nya, kemudian ada kapasitas virtual hard disk-nya, itu kita setting saja. Setelah itu
ketika mesinnya dijalankan, maka kita langsung saja mengimport disk image-nya. Kita masukkan disk image-nya di bagian sini. Kita cari ISO download-nya. Ini seperti biasa ya, untuk install-installnya tidak saya tunjukkan karena tahapnya dan prosesnya sangat panjang sekali, karena mengingat ISO dari Windows 7 ini ukurannya sekitar 5 GB. Dan untuk virtual hard disk-nya itu saya setting di 25 GB ya, karena nanti kita akan memasangkan Winbox di dalamnya. Jadi kita kasih ekspansi sekitar 10 GB lah untuk Winbox. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita ke bagian settings. Di bagian setting ini kita setting networknya menjadi bridge adapter dulu. Fungsinya apa? Kenapa kita ke bridge adapter dulu? Karena kita akan mendownload sebuah Winbox. Nah, Winbox ini kita bisa memonitoring bandwidth, kita juga bisa merouting di dalam Winbox itu. Nah, karena kita ingin mendownload Winbox tersebut, maka kita butuh yang namanya adapter yang bisa menyalurkan internet ke dalam virtual machine ini. Nah, di sini saya menggunakan metode bridge adapter karena dia akan langsung mendeteksi hardware internet yang saya punya di laptop ini. Di sini saya pakai internet Intel Wireless AC seperti itu. Nah, ini akan otomatis. Sebenarnya saya sudah mendownloadnya. Apabila internetnya sebenarnya sudah connect ya, misalkan kita ke Network and Sharing Center terlebih dahulu. Nah, di bagian Network and Sharing Center kita ke change adapter setting. Nah, di local area ini kita properties, dan juga di bagian IP versi 4 ini kita obtain IP address manually. Nah, oke, kita oke. Maka dia akan mereset ya. Ini kita refresh. Bisa kita refresh terlebih dahulu ya. Nah, ini sebenarnya karena saya bukan pakai tethering ya, pakai WiFi yang kayaknya ada konfigurasi keamanannya, jadi dia tidak bisa masuk sampai virtual machine. Jadi harus pakai hotspot tethering biasanya. Tapi di sini untuk menggantinya dengan metode seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke bagian instalasi. Kalau misalkan kalian udah download nih, ini saya sudah download. Di bagian download nih ya, ada setup dari Winbox. Ini kita bisa langsung buka aja Winbox-nya. Nah di sini kita bisa langsung memeriksa ketika topologinya udah jadi ya. Kita bisa langsung memeriksa neighbornya atau tetangga-tetangga dari jaringan tersebut. Kemudian kita juga bisa memonitoring kecepatan bandwidth-nya dan sebagainya. Nah, apabila Windows sudah terinstall, sudah bisa dijalankan, dan juga Winbox juga sudah bisa dijalankan, maka langkah selanjutnya kita matikan terlebih dahulu Windows-nya dan kita balik lagi ke GNS3. Di bagian GNS3, di bagian sini ya, kita bikin topologi yang telah saya buat. Di sini untuk topologi internalnya di jaringan Windows dan juga PC 2 PC 3, saya menggunakan IP 192.168.1.0, dan juga untuk di bagian network antara CHR dan juga R1 ini menggunakan network 172.16.0, dan juga antara R1 dengan PC 1 dia menggunakan network 209.165.1.0. Baik, dilanjut kita akan membuat topologi seperti ini. Namun untuk mempersingkat durasi, saya sebenarnya sudah menyiapkan topologi yang telah saya buat ya. Ini belum dikonfigurasi sama sekali, kita akan konfigurasi bersama. Dan juga ini saya hanya memasang-masangkan saja. Baik, oh ya sebelum itu apabila misalkan kita dari yang udah ini ya, menginstal si Windows-nya di ISO, tahap selanjutnya, ini sebenarnya belum ada kalau misalkan kita belum melakukan langkah ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita install ISO Windows di VBox, maka kita ke bagian Edit, Preference, kita sama kayak tadi menambahkan sebuah setup agar si GNS3 ini bisa membaca virtual machine yang ada di luar GNS3. Caranya gimana? Di sini di GNS3 udah ada fitur yang namanya VirtualBox. Nah, di bagian VirtualBox VMS ini, kita tambahkan yang namanya Windows 7 Ultimate. Caranya seperti apa? Kita klik New aja, ibaratkan ini belum ada ya. Nah, Run VirtualBox Machine on my local computer, next aja. Nah, di bagian sini, kita secara otomatis, GNS3 akan mendeteksi mesin apa saja yang ada di
VBox kita ini, gitu ya. Karena ini udah ketambah ya, di sini udah ada Windows 7 Ultimate, makanya sisa satu aja, sisa workstation aja yang belum ketambah gitu ya. Kalau misalkan ini dihapus, maka di sini ada lagi. Tapi karena sebenarnya ini tahapnya singkat ya, ini ketika kita finish langsung muncul ini, kita nggak usah dihapus aja yang ini ya. Sayang konfigurasinya panjang lagi, takut durasi juga. Nah, tapi setelah setelah tertambah di sini, kita ke bagian edit. Nah, di bagian sini ini kita ke bagian network. Di bagian network ini kita setting adapternya bisa 1, bisa 2 ya, terserah. Kalau di sini saya pakainya 2. Dan di bagian sini, di checklist ini yang paling penting, yaitu adalah allow GNS to use any configured VirtualBox adapter. Maksudnya apa? Ketika kita menambahkan sebuah adapter ke dalam Windows 7 Ultimate ini via GNS3, maka dengan otomatis di bagian VirtualBox Manager ini, di bagian network ini akan tertambah secara otomatis, gitu. Ini apabila kita nyalakan PC-nya, kita cancel aja ya. Apabila kita nyalakan PC-nya, maka adapter yang tadi kita ubah menjadi bridge adapter ini bakal terubah menjadi yang seperti adapter 2 ini, generic driver UDP tunnel dengan destination sebagai macamnya lah ini ya. Ini udah settingan dari GNS3-nya. Jadi akan saling otomatis gitu untuk konfigurasi adapter ini. Baik, apabila Windows sudah terdeteksi di GNS3 dan juga MikroTik sudah terdeteksi di GNS3, maka langkah selanjutnya kita membuat topologi seperti ini. Di sini saya untuk mempersingkat durasi sudah menyiapkan topologinya dengan ini masih kosongan semuanya ya, masih belum ada apa-apa. MikroTik juga masih belum saya setting, maka kita akan langsung mulai aja. Pertama-tama untuk memulai konfigurasi ini, saya telah menyiapkan notepad-nya. Nah, di sini notepad-nya udah ada konfigurasi IP ya. Ini jadi sebelum saya masuk ke konfigurasi, saya catat-catat dulu di sini biar tinggal copy paste aja. Gitu. Oke. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu Windows 7-nya dengan cara klik kanan di logo komputer ini dan juga kita start. Nah, ketika kita start, maka secara otomatis virtual machine dari Windows 7 ini akan terbuka. Nah, ya. Karena udah saling berintegrasi antara VirtualBox dengan juga GNS3 seperti itu. Kita tinggal tunggu saja booting dari Windows ini jalan. Nah, setelah ini apabila sudah selesai terdeteksi, maka kita tinggal bisa langsung saja, mumpung lagi di Windows, kita ke Network and Sharing Center lagi untuk menambahkan IP. Di sini kita bisa klik 2 kali, Properties, IP versi 4, Properties juga, dan kita masukkan secara otomatis untuk IP-nya ya di sini. Nah, karena kita nggak di HCP ya, kita pakainya manual aja. Jadi kita masukin ya. Untuk IP dari PC ini saya setting 192.53.1.2 dengan subnet masknya /24 dengan gateway-nya 1.1. Oke. Yes. Close. Oke. Di sini IP sudah terdeteksi ya. Untuk IP versi 4-nya sudah kita setting sesuai dengan topologi. Maka setelah Windows telah dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah kita ke bagian GNS3-nya. Kita akan konfigurasi MikroTik dan juga router Cisco-nya. Baik, ini kita minimize dulu Windows-nya dan kita nyalakan untuk MikroTik, kemudian router Cisco, PC juga kita nyalain semuanya aja ya. Kendala di laptop saya, kenapa tidak bisa di setting secara menyeluruh secara langsung? Karena ketika dinyalakan semuanya secara langsung, Windows ini akan ketumpuk dan tidak akan terbuka seperti itu. Mungkin ini kendalanya hanya di laptop saya. Apabila kalian tidak ada kendala ini, bisa langsung dinyalakan semuanya aja secara langsungnya di bagian toolbar atas ini. Baik, ini sudah nyala ya. Windows setelah kita konfigurasi IP-nya, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi routing statik ya. Kita pakai routing statik aja di sini dan juga IP dari si topologi ini. Mengacu dari ini ya IP-nya. Kita ke bagian MikroTik sekarang. Kita buka MikroTik-nya. Maka solar putih virtual mesin ini akan terbuka.
kita tinggal tunggu saja. Oke, agak sedikit lama ya prosesnya. Baik, di sini Mikrotiknya sudah merespon ya. Tadi agak sedikit lama memang karena berat ya Mikrotik ini. Agak sedikit berat, maka langsung saja kita ke bagian login. Ini loginnya kita admin ya. Dan juga passwordnya tidak ada, langsung enter saja. Nah, di sini dia meminta password baru. Sebenarnya tahapan ini tidak bisa di skip. Jadi kita passwordnya yang simpel aja. Di sini saya kasih passwordnya 1, angka 1 aja. Nah, baik, di sini sudah masuk ke dalam konfigurasi Mikrotik. Nah, di bagian konfigurasi Mikrotik ini kita bisa tambahkan IP Mikrotik. Di sini sudah saya siapkan IP-nya. Ya, ini untuk Ethernet 2 dan Ethernet 1. Ya, untuk Ethernet 2 dan juga Ethernet 1 ya. Kita langsung copy paste saja ke sini. Nah, kita enter. Kita bisa IP add print. Nah, sudah masuk ya untuk IP-nya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan tahapan konfigurasi IP di router Cisco. Di sini routernya saya menggunakan router 7200 dari Cisco. ISO-nya bisa di-download lagi di video pembahasan sebelumnya sih untuk ISO, update ISO Cisco ya. Ini karena durasinya biar tidak terlalu lama, kita langsung saja kopas-kopas saja ya. Dan untuk konfigurasi ini kita menggunakan interface G10 untuk bagian topologi sini dan G20 untuk topologi sini. Kita copy paste saja. Oke, masuk ke dalam mode config. Kita langsung klik kanan aja untuk mempaste semua konfigurasi tadi. Kita enter. Sip. Untuk IP sudah masuk ya. Kita do show run coba. Nah, ini udah masuk ya. Interface G00, interface G20. G10 dan juga G20. Ke langkah berikutnya yaitu kita memasukkan routing. Pertama-tama kita masukkan routing dulu di Mikrotik. Untuk routing 53.0 ini ke bagian sini, 29.0 ini ke bagian sini. Dan untuk 172.16.1.0 ini sebagai perantara aja ya, agar Mikrotik dan juga PC1 ini bisa terhubung. Bisa kita coba copy paste saja untuk konfigurasi routing statik. Kita menggunakan routing statik. Sip, bisa kita lihat di IP route print. Ini ada S, ini statik ya. Ada 172, ada 192, ada juga 209. Ini sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Kemudian di bagian routing R1, di bagian router Cisco, ini kita sama ya. Saya melakukan routing ke network 53.1 ke dalam sini. Kita buka router Cisco-nya. Karena ini masih masuk ke dalam mode config, kita tinggal klik kanan aja untuk melakukan routing statik pada router Cisco. Bisa di do show run lagi. Juga di sini ada routing statik ya, IP route nih sudah masuk routing statiknya. Baik, oke. Langkah selanjutnya kita langsung masuk ke IPPC saja. Kita mulai dari IPPC 2. Di sini IPPC 2 kita masukkan ya. Sini saya juga udah punya IPPC 2. Kita masukkan. Sedang mencek duplikat addressnya ada atau tidak. Ternyata tidak ada yang duplikat ya. Kemudian di PC 3 ini sama saja seperti perintah-perintah untuk memasukkan IP. Di PC 3 ini kita copy juga. Checking dulu duplikat addressnya. Dan juga di PC 1 ya di bagian PC 1 ini kita copy paste IP-nya. Baik, untuk konfigurasi penambahan Mikrotik
Windows, konfigurasi IP, dan juga penambahan routing statik sudah kita lakukan. Maka tahap selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pengujian. Di sini saya akan melakukan ping ke PC 2 dan PC 3. Ini masih satu network ya, yaitu antara, kita cek dulu untuk IP config dari PC-nya, yaitu dia menggunakan 1.2. Maka kita langsung ping aja ke 1.3. Udah replay ya untuk ke 1.3 atau ke IPPC 2. Apabila kita ke IPPC 3 dengan IP 1.4, ini juga replay ya. Apabila kita ping ke gateway, ini juga masih replay. Dan kita ping ke network ini antara MikroTik dengan R1. Ini bisa kita ping juga. Oh salah, mohon maaf, salah IP. Satu ping 72.16.1.1. Nah, ini masih replay. Tapi masih terdapat kendala ketika saya ping ke daerah network yang seberangnya, ini masih unreachable. Artinya untuk topologi yang saya buat dan konfigurasi yang saya buat masih belum bisa mencapai PC1. Tapi apabila kita ping dari PC1 ke R1, mungkin bisa ini ping ke gateway-nya atau 209.165.1.1, ini bisa replay. Dan juga apabila kita ping ke 172.16.1.2 atau antara R1 dengan MikroTik, dia di G1 ini, G1.0 itu, ini bisa juga. Cuman ketika kita ping ke seberangnya, ini masih belum bisa, cannot resolve. Oh mohon maaf, ini ada kesalahan titik ya. Nah ini masih belum bisa, masih time out karena masih ada kesalahan routing di bagian sini. Sudah saya troubleshooting beberapa kali, tapi masih tetap sama saja. Kemungkinan ada bug di MikroTiknya. Mungkin cukup sekian. Akhirnya kita sudah membuktikan bahwa Windows 7 VBox bisa berkomunikasi langsung dengan MikroTik yang ada di GNS3 dan juga sebaliknya. Dan juga PC2, PC3 masih bisa mereplay dan juga bisa menerima paket ping yang dikirim dari Windows 7. Mungkin cukup sekian video mengenai penjelasan pada praktikum jaringan komputer lanjut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.